Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin kaum muslimin dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, episode yang keempat, kami kembali ingin menjelaskan bagaimana bisa sholawat dalailul khairat bisa menjadi penarik rezeki. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menjelaskan dan membacakan pentingnya membaca sholawat. Mengapa harus membaca sholawat? Saudaraku, makin kemari makin tambah cakep pertanyaanmu. Nampaknya engkau mulai tergugah pengen mengakrabkan diri dengan Nabi melalui baca sholawat. Moga Allah kuatkan kami dan engkau untuk terus berupaya mencintai Nabi. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, tentunya sebagai umat Islam, kita bersepakat dan meyakini dengan penuh keimanan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia paling sempurna dan memiliki derajat kemuliaan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah yang terpilih di antara manusia-manusia pilihan. Beliau adalah sosok terkasih di antara para kekasih Allah yang jauh sebelum wujudnya hadir di alam dunia ini, cahaya nurnya telah terlebih dahulu diciptakan Allah. Bahkan keberadaan Nur Muhammad itu mendahului masa diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, sang Abul Bashar. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan bahwa mahar mas kawin yang diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam saat menikahi Bunda Hawa adalah bacaan sholawat yang beliau lantunkan sebanyak 10 kali. Luar biasa bukan? Padahal masa itu Nabi Adam alaihissalam sama sekali belum mengetahui seperti apa wujud manusia yang kepadanya sholawat itu beliau haturkan. Kemuliaan yang dianugerahkan Allah pada diri Nabi Muhammad SAW membuat namanya disebut-sebut dalam pernikahan suci yang berlangsung antara Nabi Adam alaihissalam dengan Bunda Hawa. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa para nabi diambil janjinya untuk percaya dan membela Nabi Muhammad SAW karena semua manusia berhutang budi atas mahar pernikahan Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Allah jelaskan yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dengan janji kuat kepada semua nabi. Isi perjanjiannya, sungguh aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang Rasul Muhammad yang membenarkan ajaran kamu. Sungguh kamu mesti beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku? Ya, demikian itu. Mereka menjawab, kami mengakui dan menerima. Quran Surah Ali Imran ayat 81. Setelah menyimak informasi di atas, tentu Anda lebih meyakini lagi betapa kedudukan Rasulullah SAW itu sangat tinggi dan mulia di sisi Allah. Sebagai kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW kemudian disifati olehnya sebagai sosok manusia yang maksum, yakni manusia yang terpelihara dari dosa. Pastinya kita semua mengetahui bahwa tiada balasan apapun yang akan dianugerahkan Allah kepada sosok yang terpelihara dari dosa selain surga. Mungkin di dalam hati Anda muncul pertanyaan, kalau demikian, mengapa kita masih perlu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW? Selawat artinya doa.
Bersolawat kepada Nabi berarti mendoakan beliau. Mengapa kita mesti mendoakan beliau, sedangkan beliau telah mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah yang lebih layak untuk didoakan diri kita sendiri yang masih bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan ini? Ya, sepintas memang pertanyaan dan pernyataan seperti itu terkesan benar. Seolah-olah dengan bersolawat yang untung hanya Nabi Muhammad SAW. Sementara kepada kita tidak memberikan kebaikan apa-apa. Agar Anda bisa memahami mengapa solawat itu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, simaklah penjelasan di bawah ini. Semoga meluaskan hati kita untuk menerima ilmu darinya. Begini saudaraku, sholawat itu pada hakikatnya adalah ekspresi cinta dari seorang muslim kepada Nabi yang telah menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda mencintai Nabi, maka sholawat adalah salah satu bukti cinta Anda kepada beliau. Seorang pria yang sedang jatuh cinta secara naluri akan selalu terkenang kepada kekasihnya yang dicintainya itu. Ia akan membisikkan nama wanita itu lewat bibir dan hatinya. Ia akan berdoa kepada Tuhan agar wanita yang ia cintai itu selalu mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Bila limpahan kebaikan tertuju kepada kekasihnya, maka ia akan merasa bahagia. Keuntungan yang ia peroleh saat mendoakan kekasihnya adalah hadirnya perasaan bahagia di dalam jiwanya. Dan itu jauh lebih berharga daripada apa yang ada di dunia ini. Demikian pula dengan orang yang mencintai Rasulullah SAW, ia akan selalu membisikkan nama Muhammad lewat lisan dan kalbunya. Berselawat adalah cara yang paling disyariatkan dalam mengingat Nabi. Jika Anda mencintai Nabi, maka hati Anda akan bergetar kencang saat menyebut nama beliau. Getar-getar yang hadir saat menyenandungkan doa dan pujian kepada sang kekasih Rasulullah SAW memberikan kenikmatan tersendiri di dalam diri yang tak bisa dilukiskan melalui kalimat apapun. Kenikmatan itulah yang mendorong orang-orang yang sangat besar cintanya kepada Nabi untuk selalu berselawat kepadanya. Orang yang mencintai Nabi tidak akan merasa berat berselawat kepadanya, karena selawat adalah ekspresi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, di mana letak keuntungannya bagi diri kita? Sabar dulu. Jangan sampai Anda berpikir bahwa tak ada untungnya bersolawat kepada Nabi. Ketahuilah, kalau Anda mencintai seseorang, ada kemungkinan besar suatu saat ia akan mengecewakan Anda. Tapi jika Anda mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia akhirat Anda tidak akan pernah kecewa. Kok bisa? Ya, memang seperti itu. Coba simak lagi tambahan keterangan berikut ini. Ketika Anda melazimkan diri setiap hari bersolawat, maka tanpa sadar sebenarnya Anda sedang menghadirkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan Anda sehari-hari. Hal itu akan membuat hati Anda selalu terpaut kepada beliau, sehingga tidak ada waktu yang Anda lalui kecuali Anda terkenang kepadanya. Cinta itu tumbuh di dalam hati orang yang selalu mengenang kekasihnya. Semakin hari cinta Anda akan semakin besar kepada baginda Nabi. Nabi Muhammad SAW atas izin Allah akan mengetahui betapa besar cinta Anda kepadanya. Karena sebagaimana sejumlah hadis yang telah disebutkan sebelumnya, setiap solawat yang Anda baca akan disampaikan kepada beliau. Dan kalau Nabi SAW yang kita cintai itu mengetahui cinta kita terhadapnya, maka akan semakin besar peluang bagi kita memperoleh balasan cinta dari beliau. Balasan cinta dari sang Nabi akan membukakan kepada kita pintu untuk memperoleh syafaat dari beliau. Ketika syafaat Nabi tercurah kepada kita, maka semakin besar kesediaan Allah Ta'ala untuk mencintai kita. Mengapa?
Karena Allah akan mencintai orang yang mencintai hamba yang paling dikasihinya. Sekarang pastinya Anda sudah tahu apa anugerah Allah kepada orang-orang yang dicintainya, yakni surga luasnya seluas langit dan bumi. Bukankah itu sebuah keberuntungan yang sangat besar? Lalu mengapa masih merasa berat untuk bersolawat? Bangkitlah dan tinggalkan kemalasan itu. Sampaikan solawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mencintai kita semua karena solawat itu. Amin. Ketika ditanyakan kepada Imam Fakhrul Razi, mengapa kita mesti bersolawat kepada Nabi Muhammad? Padahal Allah dan para malaikat sudah bersolawat kepada beliau. Apakah Nabi membutuhkan salawat dari kita? Maka untuk pertanyaan itu beliau menjawab, Rasulullah SAW tidak membutuhkan salawat dari kita. Kita membaca salawat pun bukan karena Rasulullah membutuhkannya. Kalau pemahamannya demikian, tentu Nabi pun tidak membutuhkan salawat dari para malaikat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersalawat kepada beliau. Tujuan dari salawat yang kita baca adalah untuk menampakkan keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berzikir, tentu bukan karena Allah membutuhkan zikir dari kita, namun tujuannya tiada lain kecuali untuk menampakkan keagungan Allah dari kita sebagai ungkapan kasih sayang Allah untuk memberikan pahala kepada kita. Perhatikanlah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak membutuhkan salawat dari kita. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepada Nabi itu, dan itu diikuti oleh para malaikat, tersirat makna perintah Allah agar kita memuliakan dan mengagungkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, Allah dan para malaikat saja memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersalawat kepadanya. Lalu pantaskah kita menahan bibir dari hati ini dari membaca sholawat? Ketahuilah, Rasulullah SAW adalah cahaya yang menerangi kita sehingga mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Beliau adalah fijar keimanan yang menentukan kita menempuh jalan Tuhan. Berkat beliau keimanan yang menjadi modal kebahagiaan hidup dunia akhirat menyelimuti hati kita. Kehadiran beliau menjadi jalan turunnya kasih sayang Allah terhadap semesta. Bukankah begitu besar jasa beliau terhadap kita? Tidak ada yang lebih berjasa kepada kita di antara makhluk Allah melebihi Rasulullah SAW. Jika ada seorang yang melakukan satu kebaikan pada kita, kita akan berterima kasih kepadanya dan tidak akan melupakan kebaikan itu. Lalu, adakah orang yang lebih layak kita haturkan terima kasih kepadanya selain Nabi Muhammad SAW? Tidak. Sekali-kali tidak. Beliaulah orang yang paling berjasa dan beliaulah yang paling layak menerima ucapan terima kasih dari kita. Berselawat selain sebagai ungkapan cinta, juga sebagai ungkapan terima kasih dan balas budi kita pada beliau. Dari sinilah dapat dipahami mengapa akhirnya kita diperintahkan bersolawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Perintah itu tidaklah berasal dari permintaan Nabi, melainkan atas inisiatif murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.